merasa mati, itu tidak mungkin merasa mati. Bahkan ini yang beruntung seperti antum ini. Orang yang seperti Anda itu yang beruntung, kaya nikmat itu, masya Allah. Ya, merasa mati karena begitu jauh dari Al-Quran. Itu di dunia. Di akhirat gimana? Kata Allah, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan seseorang yang jauh dari Al-Quran, dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Coba bayangkan, salah satu murid almarhum Syekh Al-Jabir buta tunanetra, ditanya sama almarhum, kenapa kamu lagi sholat sampai hafal Quran? Saya tidak mau buta 2 kali. Allah berfirman, yang jauh dari Quran di hari kiamat buta. Aku di dunia buta tidak apa-apa, tapi di akhirat harus saya melihat. Saya mau lihat surga, saya mau lihat. Luar biasa. Dunia ini tidak ada artinya. Tapi surga, alhamdulillah, nikmat. Tapi rugi orang yang bisa masuk surga tapi tidak bisa melihat surga. Ada orang masuk surga karena dia muslim. Ujung-ujungnya orang muslim itu mesti masuk surga. Yang ucapkan la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Tapi apakah masuk surga langsung atau transit dulu? Nah itu. Berapa lama juga di neraka kita tidak tahu. Ada yang sebentar, ada yang lama sekali baru masuk surga. Maupun kalau masuk surga, ada satu kelompok itu tidak bisa melihat, tidak bisa lihat rumah-rumah yang megah yang mewah, tidak bisa lihat saudara, tidak bisa lihat keluarga, tidak bisa lihat sahabat, tidak bisa lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana bisa menikmati surga itu? Tidak bisa. Orang yang jauh dari Quran, tentunya kita kalau sebagai orang muslim setiap hari salat, berarti setiap hari baca Quran. Jadi insya Allah tidak akan dibutakan oleh Allah. Tapi banyak zaman sekarang saya lihat orang muslim, jadi namanya muslim KTP. Apa artinya? Artinya cuma tulisannya muslim. Kalau rukun-rukun Islam dia selalu tinggalkan. Seperti salat, seperti puasa Ramadan, seperti zakat, seperti haji, itu semua dia tidak pernah kerjakan. Makanya dia tidak tahu, dia ambil dari Islam cuma nama dia saja. Luar biasa. Tapi alhamdulillah kita mudah-mudahan insyaallah diberikan istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita istiqamah membaca Al-Quran supaya Allah bahagiakan dunia dan Allah bahagiakan di akhirat. Kalau kita wallahi dekat kepada orang bahagia, walaupun hidup kita susah. Saya tutup dengan cerita. Ada di Pulau Nias, pulau di tanah laut, 5% orang Muslim, 95% non-Muslim Kristen. Luar biasa. Ada satu keluarga yang hidup di Pulau Nias berjumlah 12. Ayah ibu, masya Allah, melahirkan 10 anak. Totalnya 12. 9 anak dari 10 hafal Quran 30 juz. Salah satunya namanya Hasan Basri, di YouTube ada videonya. Luar biasa. Saya bertanya kepada Bapak Abdul Rahim, ayah mereka namanya Abdul Rahim. Ini masya Allah anaknya 10, terus 9 hafal Quran, yang ke-10 kenapa tidak hafal? Baru lahir. Yang paling tua di antara anaknya hafal Quran di usia 12 tahun. Yang paling kecil hafal Quran di usia 5 tahun. Siapa yang mengajarkan Quran? Ibunya sendiri. Yang kecil itu umur 5 tahun bisa hafal Quran. Itu karena ibu anak masih dalam kandungan, dia baca Quran dan anaknya di rumah itu baca Quran terus. Itu waktunya selalu seperti itu. Di rumah itu sudah makmur, saking banyak baca Quran. Anak itu sudah lahir, setiap hari dia dengar Quran.
umur 5 tahun udah bisa hafal Quran. Kalau anak kita umur 5 tahun sudah jago main HP. Main game, aku lihat. Main game karena lihat teman, lihat saudara, lihat orang tua main game, ikut deh. Umur 5 tahun jago itu pintar main HP. Kalau yang tua seperti ayah saya itu tidak bisa main HP, tidak ngerti HP. Anak kecil umur 5 tahun sudah ngerti HP. Karena lingkungannya luar biasa. Saya lihat bagaimana keadaannya mereka. Hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidak ada lampu-lampu yang mewah ini, Masya Allah. Tidak ada kipas angin, tidak ada AC apalagi, tidak ada kulkas, tidak ada popok. Kalau mau masak itu pakai kayu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi hidup dia tenang. Kalau ketemu anak-anak itu selalu senyum. Oh, Masya Allah, ahlan, senang. Jadi saya juga masuk rumah orang kaya, diajak dia bukan. Saya lihat anaknya itu duduk begini. Anak kecil duduk di rumah cemberut aja. Anak kecil udah pusing, udah stres. Bahkan sudah punya banyak, Masya Allah, harta, ayahnya kaya, ibunya kaya, Mas. Saya ketemu banyak sekali orang kaya masih kecil, masih muda, umur 10 tahun, 12 tahun, 17 tahun. Sering saya ketemu itu. Selalu ternyata dia merasa itu gak tenang. Itu janji Allah itu. Janji Allah. Kalau jauh dari Quran, silahkan ambil dunia dan sisi. Itu tak bisa tenang itu. Tak bisa. Tapi kalau sudah ada Al-Quran, tenang. Walaupun tidak punya sedikit pun dari dunia ini, hatinya tenang. Seperti Rasulullah, seperti sahabat, seperti orang saleh, seperti Kailah. Tahu Kailah? Kailah orang Indonesia yang masuk acara Hafiz Indonesia. Beliau muda, jadi Masya Allah selalu senyum. Ditanya sama orang, kalau ada sehari lewat tidak baca Quran, bisa tak? Oh, tak bisa itu. Saya galau, saya pusing, saya merasa hati saya hitam. Harus saya baca Quran. Saya tenang kalau baca Quran, kata dia. Coba, itu betul sekali. Najah, tahu Najah? Masya Allah. Gak merasa punya kekurangan, karena sudah punya kelebihan Al-Quran. Gak merasa aku mau seperti orang lain. Tapi orang yang tujuannya, fikirannya dunia saja, kata Rasulullah, kalau dia punya satu lempah emas, lempah besar itu isinya emas, itu tak bakal puas, dia mau satu lempah lagi. Itu karena sudah cinta dengan dunia. Tak cukup, dunia itu tak cukup bagi dia. Apa yang dia miliki masih ada dia lihat yang dimiliki oleh orang lain. Punya dia motor, tapi orang lain punya motor lebih mewah. Oh, saya mau kenapa? Dia mewah, saya enggak. Dia punya ini, tapi orang lain punya lebih daripada dia mau seperti itu. Setelah dia dapat yang dia mau, masih ada dia mau yang lebih lagi. Itulah. Kecuali kalau ada Al-Quran dalam hati. Saya contohkan seperti abang saya, almarhum Syekh Ali Jabir. Semoga Allah merahmati dia. Saya saksikan dengan mata saya sendiri, beliau banyak mendapatkan harta. Banyak hartanya, banyak mobilnya. Depan mata saya dia dapat mobil hadiah. Bukan dia beli, hadiah. Yang saya lihat ada 4 mobil yang dia dapatkan. Yang terakhir 2018 dapat mobil CR-V terbaru warna putih. Saya pinjam kuncinya, mutar jalan-jalan. Semua harta beliau dia manfaatkan di jalan Allah. Rumah yang dia punya dia jual. Rumah yang dia punya dia jual. Mobil yang dia miliki dia jual. Sampai beliau wafat itu tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak ada motor di rumah. Bahkan rumah itu belum dibayar kontraknya.
Udah mau selesai itu harus berbanding, itu nggak ada uang. Dia tinggalkan istri dan anak itu tidak punya apa-apa kecuali Allah, dia tahu Allah. Maka selalu mereka mendapatkan kelancaran. Kadang-kadang susah, tapi sabar, lama-lama Allah memberikan kemudahan. Kata almarhum Syekh Ali Jabir, saya tidak pernah bayar zakat. Orang bertanya, kenapa tidak bayar zakat? Zakat itu rukun Islam. Karena saya tidak pernah simpan harta. Kalau bayar zakat itu syaratnya simpan harta 1 tahun. Jadi ada di rekening 50 juta. Udah lewat 1 tahun masih di rekening 50 juta, itu harus saya bayar zakat 2,5%. Tapi almarhum itu tidak pernah tersimpan, masuk keluar lagi. Pernah saya minta dari beliau untuk belikan saya mobil, saya butuh mobil. Kata beliau, ya siap, tunggu seminggu nanti saya bayarkan. Setelah seminggu betul dia dapat uang, langsung dia kasih, belikan saya mobil. Dia nikmat kalau orang lain nikmat. Saya membahagiakan orang, saya bahagia di dunia, dan insya Allah Allah membahagiakan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya pribadi bisa duduk di hadapan jamaah memberikan ceramah. Saat beliau masih hidup, saya tidak pernah ceramah tausiah itu, tidak pernah sekalipun. Bahkan setelah beliau wafat, berapa kali diajak ke sana ke situ, saya masih belum mau. Tapi lama-lama baru saya sadar, kayaknya harus kita melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh beliau. Masya Allah, beliau datang ke Indonesia jauh-jauh, tujuannya satu, ingin mewujudkan para pecinta Al-Quran. Kata beliau, insya Allah akan lahir di Indonesia 1 juta penghafal Al-Quran. Amin. Insya termasuk bapak ibu dan anak cucunya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah kita semua Allah memberkahi, Allah memberikan kemuliaan dengan Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita mendapatkan bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Jangan cepat pulang, kayaknya mau dibagi-bagi snack ya. Kayaknya hari ini. Mudah-mudahan insya Allah berkali. Saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tausiah dari guru kita secara sabar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, kami minta waktunya kurang lebih 5 menit sampai 8 menit. Kebiasaan almarhum itu sebelum tutup dengan doa, beliau akan membagi